Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Beo Lesmana di acara podcast Makada. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber nih, Haji. Gimana Haji, sehat Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang mana Haji ini akan menceritakan kisah spiritualnya nih. Terus beliau juga menjalankan puasa apa saja? Woton. Weton ya. Iya. Puasa weton itu biasa kita dengar ya, itu puasa di hari kelahiran. Ya Iya betul. benar ya. Iya. Nah, Haji bakal menceritakan nih kejadian apa aja yang dialami oleh Haji. Tapi kita bakalan tanya dulu nih, awal mulanya bisa puasa weton itu gimana? Haji? Sebenarnya kalau awal mulanya itu udah lama sih. Jadi mungkin waktu kelas 1 atau kelas 2 MTS mungkin ya. Oh, Jadi mungkin relatif umur 13-14 tahun lah. 13-12 tahun. Iya. Jadi udah cukup lumayan lama ya. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya saya puasa weton itu gara-gara saya orangnya agak temperamen gitu. Agak temperamen. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pas, marah gitu kan. Iya. Jadi waktu itu awalnya saya kalau disuruh saya kerjain, cuma marah dulu. Ya nanti, ntar saya kerjain itu. Tapi nanti pasti hari itu pasti saya kerjain gitu. Cuman eh lama kelamaan kok saya merasa kok kayak gini gitu. Diusur orang tua juga sama, saya ngomel sekalipun dikerjain tapi ngomel dulu. Nah, saya ngerasa kayak orang Jawa mungkin bilangnya terenyuh lah gitu kan. Kok saya kok kayak gini gitu sama orang tua kok disuruh kayak gini. Jadi ceritanya itu pagi-pagi bangun tidur itu kan, bapak saya lagi nyapu di teras rumah, Iya. ibu saya lagi masak. Saya duduk tuh di teras gitu kan. Oke. Saya mikir gitu, kok saya kayak gini banget sama orang tua gitu kan. Akhirnya nangis, dalam hati nangis gitu kan. Oh, iya. Jadi saya minta maaf nih sama bapak saya. Saya minta, "Pak, saya mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf kenapa nih? Belum lebaran kok udah minta maaf. Pokoknya saya minta maaf." Wah, pokoknya saya minta maaf. Oh ya udah gitu kan. Udah sambil terisak nih mau nangis nih kan. Saya buru pergi nih. Ntar kalau kelamaan pasti nangis gitu Iya. kan. Buru-buru ke belakang. Nyamperin ibu, "Saya minta maaf ya, Bu." "Minta maaf kenapa?" "Pokoknya saya minta maaf." "Minta maaf kenapa?" "Pokoknya saya minta maaf. Pokoknya minta maaf." Ya. "Oh iya iya iya," gitu kan. Habis itu nggak ngomong sepatah kata, langsung pergi saya tuh. Pergi ke rumahnya pakde saya, ke kakaknya bapak saya itu Iya. kan. Nah, ke sana saya ngobrol, bukan ngobrol sih sebenarnya cuma main doang. Main terus kebetulan pakde saya juga guru spiritual Oh, iya gitu. iya. Kebetulan juga lagi kan saya Gitu. curhat sama Curhat sama ya. pakde saya kan, saya curhat, "Pakde, kok saya kayak gini banget ya? Kayak gini gimana?" Gitu kan. "Ini kalau disuruh selalu membantah kayak Udah. emosian gitu. Iya. Padahal saya nggak pengen emosian tapi bawaannya itu pengen marah terus itu. Gimana ya? Ya nggak marah gimana, orang kamu aja nggak pernah puasa. Puasa? Puasa apaan?" Gitu kan ya. Kalau puasa mah puasa Ramadan. Itu mah kewajiban kalau umat Islam, nyelain puasa sunnah. Puasa apaan? Lu kan kagak pernah puasa weton. Puasa weton. Puasa weton gimana? Puasa di hari kelahiran. Oh gitu, iya. Tujuannya buat apaan? Ya pada dasarnya itu bentuk rasa syukur lu udah dilahirin ke dunia gitu. Oh gitu, iya. Puasanya berapa hari? Puasa mah 1 hari boleh gitu, tapi lebih bagus 3 hari diapit. Jadi misalnya puasa, ente lahirnya hari Minggu nih, Hari Minggu. berarti Sabtu. 1 hari sebelum sama 1 hari Iya, sesudah. Sabtu sama Senin. Sabtu sama Iya, iya. Senin gitu diapit. Iya. Cuma kan kalau di Jawa kan ada namanya pasaran. Jadi ada, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon tuh. Tinggal lu minggunya minggu apa nih? Iya Minggu ada. Legi, Minggu Legi, Pahing, iya. Pon, Wage, Kliwon itu. Nggak Iya. sembarang Iya, nggak gitu. sembarang ya. Jadi kalau orang Jawa bilangnya 1 bulan itu nggak 30. Kalau 30 kan Iya. wah ini kan, nasional itu kan. Kalau Nasional. di Jawa 1 bulannya itu 35, 36 hari. Oh iya. Karena harinya Senin sampai Minggu kan 7 tuh. Terus Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon kan 5 tuh. 5 ya. 5 kali 7 kan 35. Iya. Nah, jadi kalau di Jawa itu 1 bulannya itu sebenarnya 35. 35. Itu sepemahaman saya ya. Iya. Itu sepemahaman saya tuh. Nah, jadi disuruhlah saya puasa gitu kan. Terus ada niat atau ini enggak, ada pantangan segala macamnya enggak.
nggak ada. Itu kan cuma ibaratnya bentuk rasa syukur doang. Biar itu misalnya biar ada yang ngejaga gitu. Gitu doang. Oh gitu, iya. Puasanya puasa apa? Ya boleh bilangnya itu puasa nganyep. Nganyep. Iya, ada yang bilang nganyep. Apa tuh? Puasa nganyep itu nggak makan apapun kecuali yang anyep-anyep. Jadi anyep-anyep itu nggak ada rasanya, nggak manis, nggak pedes, Tawar gitu. tawar lah, hambar, Oh. hambar gitu. Nggak makan yang tawar. Pokoknya makannya itu tawar, harus tawar gitu. tawar, nggak boleh ada rasanya. Jadi ada 11 yang nggak boleh dimakan, misalnya kayak cabe, gandum, gula, terus tape segala macam, itu ada 11 item yang nggak boleh dimakan. Yang nggak boleh dimakan. Telur boleh, Oh. telur boleh, tempe boleh, cuma apa namanya, nggak boleh dikasih ini, apa, nggak boleh dikasih rasa. Oh, pokoknya Jadi nggak hambar. ada rasa. Hambar. Oh, Iya. hambar gitu. Hambar. Tapi itu dimakan setelah buka atau gimana? Pas hari itu juga atau gimana? Ya, jadi ada sih beberapa persepsi, cuma kan setiap guru kan ada ininya beda-beda kan ya. Ada yang dimakannya waktu maghrib, ada yang dimakan sewaktu lu lapar ya lu makan. Nah, jadi dibilang puasa kayak nggak puasa. Nah, itu kan ya. Nah, saya dikasih tahunya itu. Jadi ya kalau lu lapar ya udah makan aja. Oh, Gitu. tapi Cuma dengan syarat nggak ada boleh ada nggak ada rasa. boleh rasa. Harus yang tawar. Harus yang tawar, nggak boleh makan nasi. Nggak boleh makan nasi. Nggak boleh makan nasi. Minumnya juga air putih doang. Nah, terus efeknya apa setelah lo ngejalanin puasa itu, sebelum dan sesudahnya itu efeknya apa yang lo rasain? Sebenarnya itu dari ini sih, dari niat. Oh, oke. Lu pengen apa deh sih kalau puasa, lu pengen apa sih? Jadi sebelum niat lu ada tujuannya dulu nih. Nggak semena-mena pengen puasa dapatnya ini nih. Enggak. Kalau saya lebih ke ini sih. Lebih ke apa ya? Lebih ke saya mintanya sih sabar. Sabar. Waktu itu sabar karena posisi itu emosian. Ya. Okay. Pokoknya saya pengen sabar. Gimana caranya? Karena kan puasa itu kalau saya pribadi nih. Jadi ibaratnya kalau puasa, misalnya puasa Ramadan misalnya, nggak boleh makan sama minum itu kan. Kalau ibaratnya nampak kasat mata aja bisa batalin puasa, berarti kan ada yang nggak nampak yang bisa ngebatalin puasa. Gitu kan. Ibaratnya ada alam nyata sama alam goib kan gitu kan. Berarti ada yang ngebatalin selain makan sama minum. Kalau saya pribadi apa gitu? Mungkin iri dengki lah, gibah, atau mungkin penyakit hati lah. Jadi kalau selagi puasa saya ngindarin namanya nggak mau ngomongin orang lain lah. Itu nggak mau bicara kasar, sekalipun kasar ya istighfar aja. Karena ibaratnya kan namanya puasa, mungkin ibaratnya belum terbiasa, mungkin pasti kelepasan. Gitu kan. Ya udah, kalau kelepasan ya udah, yang penting habis kelepasan istighfar aja. Sama ini ya nahan emosi segala macam lah. Gitu. Tapi sampai sekarang nggak jalanin puasanya? Kadang-kadang sih, karena waktu itu kan ini masih sekolah, jadi relatif masih nyantai. Kalau sekarang kerja pernah sih kemarin. Cuma di puasa yang saya ketahui itu ada macam-macam. Jadi ada terserah mau mutih atau nganyep, terus mungkin puasa ngebleng gitu kan. Saya pernah nyoba yang ngebleng. Oh, yang ngebleng itu apa lagi tuh? Sebenarnya kalau ngebleng ini Mas, lebih ke puasa yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Wow. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Nggak tidur 3 hari. 3 hari? 3 hari. Itu nggak kenapa-napa ya? Gimana? Ya, saya juga sebenarnya pengen coba doang kan waktu karena awal-awal kan penasarannya kan tinggi, keponya tinggi nih. Kalau belum dilakukan ya belum tahu kan gitu. Nah, soal puasa itu saya mutih udah pernah. Nganyip juga udah pernah. Ngerakas itu cuma makan buah-buahan. Oh, oke. Gitu. Makanya mungkin orang sebelah Jawa Timur mungkin bilangnya gregas karena cuma makan buah-buahan. Gitu. Jadi kalau di tempat saya kalau nganyep itu boleh makan makanan di dalam tanah, boleh makan di atas tanah, tapi yang penting hambar. Nah, kalau mungkin Jawa Timur mungkin kalau di dalam tanah mungkin namanya mul pendem. Kalau di atas tanah buah-buahan itu geragas. Nah, kalau dijadiin satu tempat saya namanya nganyep. Nganyep. Iya, itu sepemangan saya sih. Iya, gitu. Beda-beda ya. Beda-beda. Itu saya pernah nyoba tuh Mas, yang enggak ini, yang ngebleng itu. Cuma waktu itu saya enggak ngambil yang enggak tidur. Saya tetap tidur. Oh, tetap tidur. Tetap tidur, cuma enggak makan, enggak minum selama 3 hari. 3 hari.
gitu. Cuma ada ketentuannya, misalnya nih, Hah. hari apa nih, lu tidurnya itu sesuai, pasaran. Misalnya nih, kalau manis kan legi kan sama, Hmm. itu kepalanya di sebelah timur. Wow. Oh gitu, jadi muter. Jadi kalau misalnya kita tidur kan misal kepalanya di utara, Iya, utara utara terus ya. tuh. Nah kalau saya tidurnya muter, selama Gitu. ada keperluan, gitu. Hmm. Itu ada tujuannya. Ke puasa kayak gitu kan pasti ada Iya, tujuannya kan. kalau ada yang ini, apa, yang buat ilmu segala macam Iya, gitu, ada semacam kan. kayak gitu ada. Nah ada, cuma saya lebih ke inilah, lebih ke apa, ngilangin penyakit hati aja, gitu. Oh, iya iya. Entar kalau misalnya dapat ilmu segala macam, kalau ada mungkin ada makhluk halus datang, ya bodo amat, berarti rezeki Iya, gitu. rezeki. Bonus gitu. Lebih nahan hawa nafsu lah Iya, ibaratnya iya, lebih meredam iya, hawa nafsu gitu. gitu. Tapi semenjak lu ngelakuin itu berhasil? Maksudnya ngeredam tadi Saya kan merasa emosi. ini, apa, ngerasa ada efeknya. Oh, ada efeknya? Ada efeknya. Dalam arti jadi nggak emosian, bisa nahan, bisa ngolah lah gitu. Jadi setiap ibaratnya kalau mungkin nggak pernah puasa, mungkin langsung ibaratnya disenggol langsung luap tuh, luap, meledak-meledak gitu kan. Tapi kalau udah pernah puasa nahan. Udah biarin itu aja. Jadi lebih nahan. Jadi kalau ngomong lebih sedikit, Heeh. yang penting ada bobotnya. Ada bobotnya, ya benar-benar. Gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, Ji. Pengalaman goibnya nih ya, pasti banyak banget nih teman-teman pengalamannya, apalagi kalau udah ngejalanin puasa itu. Apa aja? Kalau pengalaman gue ada sih. Hmm. Jadi waktu itu kan setiap seminggu sekali saya pasti ke rumah adik saya tuh, tidur di sana tuh. Nah, di sana itu ada suatu hari itu adik saya kan lagi puasa. Puasa juga. Puasa juga tuh. Dia puasanya banyak. Oh, banyak. Banyak karena termasuk Pasti, di iya. gitu kan. Banyak. Kebetulan waktu itu lagi panen padi. Nah, kalau di kampung apa namanya? Kalau kampung kan masih banyak misteriusnya gitu Iya, kan. pasti. Nah, masih banyak kepercayaan nenek moyang lah. Iya. Nah, gitu pada saya itu ke sawah tuh. Bawa namanya jeroan ayam, terus bawa kembang, bawa segala macam lah. Sesajen. Iya, saja. Ya kan biasanya mungkin percayaan dulu mungkin ya buat ngehargain apa orang apa mungkin makhluk di situ atau segala macam lah. Ibaratnya kan kita hidup berdampingan nih. Iya. Gitu. Biar ini cuma ngasih doang. Itulah. Itu ada kejadian itu jeroan, misalnya kayak ati itu hilang. Iya, hilang. Jadi waktu ditaruh dibacain doa keliling sawah. Kan sawah mau kelihatan kotak tuh. Cuma muterin doang, kembali lagi itu artinya udah nggak ada, 2. Hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya, nggak ada yang ngambil. Kan cuma ibaratnya muter sawah paling lama sih, 10-15 menit juga kan paling lama, udah nggak ada. Padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Karena itu waktu naruhnya itu waktu mau maghrib. Karena karena kan butuh persiapan segala macam. Kebetulan selesai itu waktu mau maghrib, jadi sekalian. Kebetulan itu juga dekat kuburan. Terus juga pernah kejadian itu karena kebetulan bapak saya juga sama adik saya itu kakak adik kan, itu pernah namanya juga sama-sama puasa lah, pecinta puasa lah. Gitu. Nah, itu pada saya itu ini apa ya, jadi saya tanya juga sama bapak saya kan saya sudah pernah ini puasa weton kan gitu kan, ada doanya apa enggak? Ada gitu. Puasa juga ya kan, kamu udah puasa, cuma sekedar puasa nih, cuma buat pembukaan, ada doanya itu setiap malam itu beda-beda. Cuma intinya yang pertama itu untuk Nabi Adam sama Ibu Hawa. Malam lahirannya nih, malam kedua itu untuk apa, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang malam terakhir itu untuk saudara kita beda alam. Jadi yang saya tahu itu saudara kita yang sama nih itu ada berapa ya, 45 kalau nggak salah di alam goib. Ceritanya itu yang sama kayak kamu itu ada 45. Jadi kalau misalnya kamu tidur nih dari ranjang jatuh, kamu nggak sakit, itu kalau orang dulu bilangnya itu ada itu saudara kamu itu
pembantu kamu biar nggak jatuh, maksudnya nggak langsung jatuh, nggak sakit gitu. Jadi yang sakit itu sebenarnya saudara kamu yang di alam gaib. Soalnya saya pernah kejadian gitu. Pernah ngalamin. Pernah. Jadi malam itu saya pengen banget nih. Jadi pade saya udah tidur sekitar jam 12 karena pade saya itu orang Jawa itu bilangnya kalau tidur itu di atas jam 12 itu bagus. Nah, kalau mungkin kalau di kesehatan kan jam 12 malam agak baik kan ya. Makanya bilangnya kalau lebih bagus itu kalau tidur datang di atas jam 12 malam. Kenapa alasannya? Alasannya saya kurang paham sih, cuma bilangnya sih lebih bagus lah gitu. Buat ya nggak tahu deh tapi cuma ngikut doang gitu. Nah itu saya doanya itu sebenarnya doa ini sih orang Jawa. Ibaratnya kita mau ngomong apa ya, ibaratnya Allah juga tahu kita mau ngapa, tujuan segala macam juga tahu gitu kan. Iya, niatnya lah ya. Iya. Saya ngomongnya itu pakai bahasa Jawa gitu. Pokoknya malam nih saya harus ketemu sama saudara saya tuh. Yang bilangnya ada 4 atau 45, saya pengen ketemu. Jadi kebetulan malam itu saya mimpi tuh. Oh iya. Ada yang bilang itu kan kalau namanya saudari dalam gopen ini apa? Kamu pakai baju apa? Ya itu sama persis gitu. Nggak ada yang beda sama sekali, nggak ada. Nah itu kok di mimpi saya beda. Saya lihat, jadi waktu mimpi itu saya itu ibaratnya di sini nih. Jadi saya lagi duduk sila di mimpi saya itu. Jadi saya lihat di belakang saya itu. Di belakang. Saya ngeliat diri saya sendiri. Oh gitu. Iya. Saya ngeliat diri saya sendiri lagi duduk sila sambil ya mungkin doa lah, wiridan mungkin lah. Nah itu mimpinya juga di tempat tidur itu, di rumahnya pakai saya. Jadi itu bukan ada 3 atau 4 ini, ada banyak mas. Banyak. Tapi saya heranin itu bajunya kok nggak sama. Malah bajunya nggak sama ya? Beda-beda. Bilangnya kan katanya baju sama tuh kan. Bajunya itu malah ini warna lebih misalnya kuning polos, merah polos, hijau polos, hitam polos, putih polos. Warna-warni ya? Warna-warni itu mah ada 5 doang warnanya. Karena kan kalau di pasar kan misalnya lagi paling lagi keluar ada 5 macam tuh. Itu warna kan beda-beda ada 5. Nah itu 5. Cuma saya nggak ngitung jumlahnya karena banyak, ada yang ke ruang tamu, ruang keluarga, ke kamar mandi, ke gudang. Ada, jadi dia bawa sajen. Iya. Jadi saya sih mungkin kayak yang menyerupai saya itu bawa sajen. Jadi kayak ada tampai mungkin nampan itu ya. Iya. Tengahnya ada ini apa? Kayak nasi tumpeng. Iya tahu. Terus ada ini ada kopi, ada nasi kuning, nasi putih segala macam. Lengkap itu. Lengkap itu. Jadi satu orang bawa satu. Ada bawa ke depan, ada yang ke ruang keluarga itu kan. Saya sampai mikir, apa itu ya? Waktu saya bangun malam itu terasa sebentar. Jadi ibaratnya jam 12 nih. Iya. Cuma 15 menit langsung subuh. Jadi saya kebangunnya itu waktu subuh. Jadi semalam itu berasa 15 menit. Cuma tidurnya udah seperti 1 hari full. Jadi udah kenyang. Udah puas lah. Udah puas lah gitu. Udah kebanyakan tidur hanya gitu. Tapi kayak 15 menit singkat banget. Singkat banget Mas. Saya juga heran. Oh ini ya, saya mikirnya dia itu. Saya belum cerita tuh sama pada saya tuh. Oh tadinya belum. Lama-lama saya baru cerita. Artinya itu cuma kode doang gitu. Kalau misalnya ntar mungkin diterusin, ditelatenin, mungkin ntar ada petunjuk lain gitu. Cuma semenjak itu saya puasanya nggak bolong-bolong. Jadi ibaratnya bulan puasa mungkin bulan depan enggak, karena mungkin ada suatu kendala. Yang saya heran ini tuh bukan pantangan, tapi heran itu waktu saya mau puasa petang tuh pasti ada yang nyuruh saya kerja. Itu bukan 1, 2, 3 kali, sering. Gitu. Jadi kalau saya nggak mau puasa weton, nggak ada yang manggil tuh saya suruh kerja di sawah, itu nggak ada. Nggak ada. Ya ada sih, cuma kalau misalnya saya mau puasa weton pasti ada yang nyuruh. Pasti ada yang nyuruh. Tapi tetap saya puasa. Iya, tetap. Kalau misalnya, tapi saya nggak bilang sama yang nyuruh. Godaannya lah. Iya, saya nggak bilang. Terus disuruh makan. Enggak, silakan. Saya ini ntar aja masih kenyang. Saya bilangnya masih kenyang gitu. Iya. Udah selesai makan, nggak makan. Ini, ya ntar saya makan nih. Tawarin terus kan sampai 3 kali kan saya nggak enak, saya bilang, lagi ada perlu apaan? Ya ada perlu deh gitu. Lagi ada perlu, iya. Makan apa enggak? Paling buah, pisang mau? Boleh deh kalau ada. Saya baru makan. Sebenarnya nggak mau, cuma karena udah
tawarin 3 kali nggak Ditawarin. enak. Iya benar juga ya. Gitu. Terus ada lagi? Eh, mungkin selama saya sering puasa ini sih kejadian vibe itu jadi kayak lebih sensitif. Heeh. Gara-gara puasa itu lebih sensitif. Oh, itu efeknya ya, Ya, efek mungkin efeknya sering juga ya. sensitif. Dan jadi kalau misalnya kayak sekilas lihat bayangan itu sering, tapi Sering. sering. Terutama kalau misalnya waktu saya pergi ke sekolah saya dulu waktu di SMK tuh. Heeh. Itu sering sekali. Itu biasanya kan saya ini banyak teman-teman tuh. Kebetulan waktu itu kan di kampung kan masih sedikit tuh yang pakai wifi tuh. Cuma kalau sekolah-sekolah baru ada wifi tuh kan. Iya, benar. Nah, saya main lah ke sekolah tuh. Nah, main ke sekolah. Kebetulan waktu itu hujan. Hujan, nggak bawa mantel, bingung saya kan. Aduh, mau pulang, hujan yang gede banget. Petir juga ini, aduh, ngeri kalau mau pulang kan, ngeri kan. Terus saya, udah deh saya nunggu dulu sampai reda itu kan. Saya tungguin sejam 2 jam kok nggak reda gitu kan. Akhirnya saya bimbang tuh, mau lanjut pulang atau saya tungguin nih. Soalnya udah nungguin udah lama, nggak terang juga gitu kan. Nah, waktu saya mau pulang tuh, itu ada yang narik kursi. Iya, jadi di ruangan itu cuma ada satu, tapi emang ruangan itu terkena angker. Oh, oke. Tuh, saya ngambil ruangan itu karena dekat sama wifi kan, otomatis sinyalnya lebih kencang. Jadi mungkin itu ini doang gitu kan. Saya ini ada yang narik kursi itu. Jadi suara posisi karakter kan Seret ya. Iya gitu. Mungkin perasaan saya doang sih halusinasi itu kan. Iya. Terus udah saya main HP gitu kan. Terus ada bunyi lagi tuh, kursinya jatuh, dilempar, wah gitu. Terus kaget saya kan, apaan, wah nggak beres ini lama-lama nih. Akhirnya saya balik tuh. Kan waktu itu saya ini megang kunci ruang marching band tuh. Jadi saya tidur di ruang marching band gitu. Nah, di situ juga ini, karena di sekolah namanya biasanya kalau di sekolah itu kan tanah yang ibaratnya nggak ini ya, nggak diurus, mungkin banyak kuburan segala macam mungkin kan, biasanya ngambil kan itu kan ya. Nah itu jadi banyak hantunya. Oh ya? Iya. Jadi kalau dari sudut ini ruang yang saya tidurin itu di pojok itu kan ada ruang 6. Ruang itu ruang untuk kelas 3. Ruang 6 itu pasti ada sosok hitam gede tinggi. Gede tinggi. Iya, jadi kalau di kaca itu pasti kelihatan. Tuh. Tapi kalau disamperin itu enggak ada. Enggak ada itu. Karena waktu acara waktu acara ini namanya Rokartin hari ini festival gitu. Iya, festival itu kan. Nah itu malamnya itu kan pasti nyiapin ini terop segala macam itu kan. Nah itu saya ikut bantuin tuh. Nah karena udah malam, udah capek kan, nanggung besok berangkat ke Soka lagi, nggak usah pulang deh, pulangnya pagi aja nih, azan subuh baru pulang gitu kan. Karena gerbang udah dikunci juga tuh kan. Saya tiduran tuh di panggung. Sebenarnya sih berempat. Cuma yang 2 ini dia ketakutan tuh. Dia karena lihat sosok pocong. Di ruangan 1 tuh yang tadi saya buat main wifi tuh. Di ruangan itu. Iya, kalau nggak salah pocong kuntilanak gitu, saya lupa. Kuntilanak. Tapi kuntilanaknya kan nggak salah merah. Oh, kuntilanak merah gitu. Kalau nggak salah itu kuntilanak merah. Nah itu teman saya 2 itu emang dasarnya penakut. Jadi 2 itu tidurnya sambil peluk-pelukan segala macam itu. Saya bilang, buset ini kenapa ini pada ya itu kan. Nah saya diam aja tuh kan. Nah terus sama teman saya bilangin ya, ngobrol-ngobrol gitu segala macam. Nah waktu teman saya udah saking takutnya sampai tidur nih, pura-pura tidur sampai ketiduran, banyak kejadian ini lebih serem karena semakin malam lebih intensitasnya lebih kencang kali ya. Kencang, iya. Semakin. Jadi di belakang panggung saya itu pasti ada suara orang berjalan tapi kakinya ini diseret. Jadi kayak pakai sendal di strek gitu. Iya. Gitu. Karena kan di panggung itu kan pakai paving tuh. Jadi kan kayak kelihatan kalau sendal diseret itu kan strek gitu kan. Iya, kedengeran. Ini apaan itu kan ya? Udah, itu paling ini biasa gitu. Oh iya, gitu kan. Terus juga ini waktu saya nungguin saking lamanya itu kan, emang banyak tuh. Saya lihat tuh depan mata saya sendiri tuh ini gede tinggi.
Heeh. Saking tingginya tuh 2 lantai tuh. 2 lantai. 2 lantai. Tapi nggak kelihatan jelas mukanya. Enggak. Kelihatan. Dia lari itu ibaratnya gedung itu panjangnya ibaratnya 10 meter. 10 meter. Cuma 2 detik. Oh. Saking ibaratnya ya namanya ini ya hantu ya. Larinya cepet banget, gede Cepet tinggi. banget. Gitu. Kan saya bilang, "Lu lihat enggak?" Lihat itu. Oh, kira kagak lihat mah gua mah itu. Oh. Jadi karena saya sama teman saya udah biasa tuh. Oh, yang satu lagi udah iya, biasa. udah biasa. Kalau sama dia kan ibaratnya mau cerita segala macam udah biasa Ya, tuh. biasa aja. Jadi udah nggak kaget. Ya udah saya jam setengah 12 jam 12-an itu saya ini ketiduran tuh. Teman saya ini sambil ngobrol, kirain saya belum tidur tuh. Ngobrol-ngobrol. Ya elah udah tidur gitu kan. Nah, waktu saya tidur, teman saya itu lihat anak SMA. Anak saya. Iya, cewek. Di kamar mandi. Oh. Dia udah paham itu karena ceritanya itu di samping ruangan saya itu, ruang 14 itu kelas 2 itu. Kelas 3 itu ini apa cewek udah lama meninggal, sama seumuran sih, termasuk orang SMK itu. Meninggal di kamar mandi. Itu jadi setiap malam tertentu dia pasti keluar. Pasti keluar. Baju juga pakai seragam. Baju pakai seragam. Iya, pakai seragam. Gitu. Tapi kalau disamperin nggak ada. Cuma kalau ditinggal sering nongol. Tuh. Pernah sih saya sama teman saya tuh. Kebetulan sih yang tadi saya bilang tuh yang sering apa yang udah biasa sama hal mistis itu. Dia kebetulan nyamperin ke rumah saya tuh. Waktu mau maghrib. Kebetulan itu saya karena dikasih tahu sama pade saya tuh. Lu kalau mau nih, kalau misalnya mau batu, lu cari aja di kuburan. Batu aki. Apa sebenarnya ini? Batu apa? Dia batunya batu hidup. Ya bukan batu aki, tapi dibilangnya batu hidup karena ini apa? Waktu dulu itu batunya kecil. Tapi lama-lama itu batunya makin gede. Oh, itulah makanya disebut batu hidup itu ya. Iya, karena itu ada yang nempatin. Oh. Itu dibilangnya ya ini ada yang nempatin, jadi batunya lama-lama gede tuh. Lama-lama gede, lama-lama ada yang nempel satu lagi tuh. Lama-lama juga gedenya sama itu batunya tuh. Batunya saking ibarat udah lama, batunya gedenya sama. Tapi kan saya nggak tahu persis dijelasnya di mana, cuma di pinggir jalan arah waktu mau masuk kuburan. Kan katanya yang hari itu di samping-samping kuburannya tuh. Kalau di dalam kuburannya itu enggak. Nah, kalau di sampingnya, di pagar-pagarnya, itu yang banyak itu di situ tuh. Oh, di sana. Iya, pasti kalau di kuburan itu pasti di luar kuburan. Tapi sempat ketemu waktu itu. Ketemu. Iya, saya lihat. Karena itu ini di pohon bambu. Di pohon bambu itu. Saya nyari itu kan. Jadi hawanya itu kalau misalnya malam nih, kalau ke kuburan itu hawanya kayak ini apa? Kayak hampa. Jadi kayak nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Oh, senyap gitu. Senyap itu. Jadi kayak mau rasanya gimana sih, beda gitu. Itu kalau misalnya kita nginjek ke tanah kuburan. Tapi kalau enggak, ya kayak ada angin lewat. Tapi kalau nginjek kuburan, nggak ada angin gitu. Kayak ngapa ya nggak ada kayak nggak ada apa gitu. Nggak ada angin lewat segala macam nggak ada. Bentuk batunya itu biasa atau ada ciri? Enggak sih, dia batunya batu biasa kayak batu alam, cuma dia ini apa lumut. Karena saking lamanya lumutan tuh batu. Lumutan. Iya. Terus taunya batu itu? Nah, taunya itu ibaratnya nggak ada satu tuh, karena saya cari tuh mas. Saya cari di ibaratnya di pohon bambu segala macam kan. Di mana batunya? Katanya di pohon bambu gitu kan. Oh, itunya. Iya, kata dikasih tahu sama Klunya ya. Iya. Katanya di pohon bambu ada gitu kan. Saya pusing tuh, saya nyari agak lama tuh. Mana sih orang gua udah puterin jauh juga lama nggak ada itu. Yang satunya juga saya heran, saya nggak tahu, nggak dikasih tahu persis batunya sih. Mas yang ini katanya batunya gede, oh ini nggak terlalu gede banget ya. Cuma satu. Nah, saya nggak pikir ke situ. Nah, waktu saya pergi tuh, saya sempat moto tuh 3 kali. Foto pertama sama kedua itu fotonya blur. Blur, iya. Terus yang ketiga itu kok tumben kok jernih. Jernih. Nah, jernihnya itu di pojok di pojok kiri atas itu ada pocong. Pocongnya itu gede tinggi banget mas. Ketangkap kamera nggak? Ketangkap. Tapi saya nggak ada lagi ya. Masalah itu fotonya itu ini mas, kalau dikirim ke nomor teman saya itu yang itu nggak ada fotonya bang. Lah. Jadi cuma ada di HP saya. HP itu doang. Iya. Bisa? Iya.
begini. Tapi jelas banget. tapi udah ada lagi ya, ada kajian lagi ya, udah Iya. lama sekarang ya. Bocahnya mungkin ada kali 7-10 meter. Tinggi dong. Saking tingginya. Seriusan itu, gede banget tuh bocah. Mana gede, matanya merah. Matanya merah. Hmm. Jelas Jadi banget. putih, berarti putihnya putih kayak putih asam akut itu. Iya. Cuma udah bentuk, mukanya hitam cuma matanya tuh merah menyala. Merah nyala itu. Iya. Saya sampai ibarat foto, saya kan kaget dulu kan. Saya bilang sama teman saya, lu kalau ntar ikut gua nih sebelum masuk kuburan, sebenarnya saya bilang gini, lu kalau mau ikut gua ke kuburan nyari batu tuh, yang penting lu jangan lihat ke sebelah barat sama utara. Terus lu lihatnya kemana? Bebas, lu lihat ke ini aja, ke timur atau nggak selatan. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Kan takutnya orangnya takut Iya, gitu iya. kan, karena kan ada perlu biasanya Ada kalau ada perlu. perlu berarti biasanya ada yang nyamperin tuh makhluk gitu kan. Ya oke, dia udah paham karena udah sering sama saya, dia oke nggak masalah itu. Karena waktu itu saya nyarinya di kalau nggak malam Jumat atau nggak salah Wage atau Kliwon saya lupa tuh. Terus saya nyarinya Terus, kami. manfaatnya kalau kita punya batu itu? Sebenarnya saya nggak suka jimat mas. Oh, semakin. Cuma ini Iya. bang, cuma pengen Oh, nyari pengen tahu aja ya, sensasi doang, pengen nyari nyari, doang gitu. Terus, nah konon katanya buat apa? Kalau Batu itu? sebenarnya saya nggak nanya, cuma pengen tahu doang bentuk batunya kayak gimana sih, katanya ada yang ditempatin gitu. Sebenarnya kalau dikasih jimat dari dulu itu saya nggak mau. Iya, karena yang saya tahu itu kalau jimat itu kan ibaratnya kayak kontan lah, ibaratnya lu sakit lu langsung dikasih obat. Iya. Tapi kalau puasa ibaratnya nih lu harus nyari duit lah. Ntar kalau udah duit lu harus pergi ke apotik lah, Iya, baru beli obatnya. Itu ibaratnya kalau puasa ibaratnya kan puasa dulu baru Iya, dapat ini ilmunya. Tapi Iya. kalau misalnya yang kalau jimat itu spontan, tapi Spontan. ada efeknya. Ada efeknya ya. Ibaratnya lu dibantu di dunia, ntar takutnya lu yang disuruh bantuin dia di alam sana. Gitu, makanya saya nggak mau. Makanya saya lebih tertarik sama namanya ilmu. Jadi ibaratnya nggak ada efeknya, tapi yang wajar ya, ibaratnya nggak Iya. sampai mungkin ibaratnya kebal segala macam. Saya nggak. Saya lebih ke Enggak ini. ya, Lebih ke ini umumnya ya mungkin lebih ke apa ya? Yang baik-baik lah. ya, gitu. rohani ya. Rohani Lebih ke aja rohani, gitu. ya. Gitu. Hati, lebih ke hati gitu ya. Mungkin itu aja sih mas. Itu aja ya. Oke sih ceritanya. Thank you Ji udah mau mampir nih, mau berbagi sama kita tentang ceritanya ya. Semoga yang diceritain tadi itu bisa kita petik lah hikmahnya ya. Pentingnya berpuasa itu ya pastinya untuk menjaga hawa nafsu. Betul. Gitu ya. Mungkin ya untuk tujuannya kan untuk memperbaiki Iya, diri betul. gitu ya. Oke, thank you, makasih Ji ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makada Podcast.